Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang pengajuan hak ya. Untuk yang pertama, kita akan ketahui tentang gugatan atau dakwaan. Keduanya ini sama-sama pengaduan ke muka hakim ya tentang perkara-perkara tertentu, bisa perkara perdata untuk gugatan, perkara pidana untuk dakwaan. Secara bahasa, gugatan atau dakwaan itu disebut dengan tolab atau juga disebut dengan tamana, yaitu berupa permintaan dan pengharapan. Dan secara istilah merupakan pengaduan yang diajukan kepada hakim dengan maksud untuk menuntut hak. Jadi menuntut hak yang ada di pihak tergugat atau menuntut hak karena ada hak yang dilanggar oleh orang lain. Kemudian ya, yang namanya rukun dakwaan atau gugatan itu harus memuat pertama didasarkan adanya hak penggugat yang ada pada diri tergugat. Jadi ada hak yang tidak diberikan atau ada hak yang dilanggar oleh orang lain. Contohnya apa? Misalkan nitip barang, kemudian yang dititipi tidak mau mengembalikan. Nah, ini ada dasarnya bagi si pemilik barang menuntut kepada si tergugat atau yang dititipi. Kemudian dakwaan itu harus diucapkan secara jelas oleh pendakwanya. Kalau itu gugatan berarti harus jelas diucapkan oleh penggugatnya atau wakilnya. Jadi untuk mengajukan gugatan itu bisa dengan sendiri, maju ke pengadilan sendiri, ke muka hakim sendiri, atau juga melalui wakilnya. Kemudian mengenai syarat-syarat dakwaan atau gugatan. Nah, di sini seorang pendakwa atau penggugat mudda'i, nah, sementara terdakwa tergugat itu mudda'i alaih, itu yang pertama harus berakal sehat, tidak gila. Nah, kemudian objek perkara yang diajukan itu diketahui atau jelas. Ya, artinya siapa yang digugat, kemudian objeknya itu apa, tentang hutang piutang atau hak yang berada di orang lain atau hak yang dilanggar oleh orang lain itu harus jelas. Kemudian penegasan bahwa si penggugat itu menuntut hak atas tergugat, hak yang dimiliki oleh si penggugat yang berada pada pihak tergugat atau dilanggar oleh pihak tergugat. Kemudian di mana mengajukan gugatan? Pada awalnya gugatan itu langsung diajukan ke Rasulullah, ke tempat kediaman Rasulullah. Ya, kemudian ada juga karena setelah Islam itu menyebar, tidak mungkin kan datang ke Rasulullah langsung, tetapi bisa diajukan ke qadhi yang ditunjuk oleh Rasul atau khalifah yang terdekat dengan kediaman penggugat atau pemohon. Dan dalam perkembangannya itu bisa memilih mana yang lebih efisien. Misalkan dia warga Madinah, ketika bepergian ke Irak, nggak mungkin kan harus ke Madinah, bisa diajukan di gugatannya itu di Basrah, Irak misalkan seperti itu. Kemudian siapa yang mengajukan gugatan? Gugatan itu harus diajukan langsung ya, tetapi diperbolehkan memberikan kuasa atau mewakilkan kepada orang lain. Gugatan dan dakwaan hendaknya didengar sendiri oleh penggugat dan tergugat. Gugatan boleh dibuat lisan, boleh secara tertulis. Kalau tertulis berarti harus dibacakan. Jadi ini posisi penggugat dan tergugat ya, itu harus ada ketika gugatan itu diajukan.
bisa lisan, bisa secara tertulis. Bila tertulis itu harus dibacakan. Kemudian gugatan dapat dicabut. Apabila dicabut, berarti gugatan yang berjalan tadi harus dihentikan. Kemudian berikutnya adalah tingkatan dari gugatan. Ada 3 tingkatan. Yang pertama disebut gugatan yang menurut urf itu mengandung persangkaan dan patut diduga kebenarannya. Nah, ini yang pertama ini di sini contohnya misalkan seseorang mendakwakan bahwa dagangan yang dipegang oleh tergugat adalah miliknya, atau si pedagang itu telah mendakwakan bahwa dia menitipkan barang dagangannya kepada tergugat, yang tergugat juga seorang pedagang. Artinya apa? Karena sama-sama pedagang, ya berarti kan patut diduga kebenarannya bahwa dia titip barang kepada sesama pedagang. Nah, kemudian yang kedua adalah gugatan yang menurut urf itu tidak mengandung persangkaan, tapi patut diduga kebenarannya tetapi tidak beralasan. Ini contohnya apa? Misalkan seorang penggugat mempunyai hutang padahal tidak pernah kenal belum pernah kenal. Ya. Atau seorang menggugat yang pembayarannya itu belum jatuh tempo. Nah, itu bisa dikatakan gugatannya yang menurut urf itu tidak mengandung persangkaan, tetapi patut juga kebenarannya dan tidak beralasan. Itu untuk tingkatan gugatan yang kedua. Yang ketiga adalah gugatan yang menurut urf itu dinyatakan bohong belaka. Jadi gugatan itu bohong, misalkan apa? Seorang laki-laki yang sudah menguasai dalam jangka waktu yang lama bertahun-tahun, kemudian rumah yang lama dibongkar, didirikan bangunan yang baru, tiba-tiba datang seorang yang mengaku-ngaku bahwa itu adalah tanahnya. Nah, gugatan orang yang mengaku-ngaku bahwa itu tanah itu tadi dikatakan gugatannya menurut urf itu dinyatakan bohong belaka. Nah, ini tentang persidangan di dalam hukum acara peradilan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.